Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita membahas tentang buku Hikmah Mimpi Antara Nubuah, Ujian, dan Khayalan. Jadi bagi saudara yang belum memiliki buku ini, bisa di-download di webnya Hikmah 313. Pada kesempatan ini kita membahas tentang bab hukuman orang yang berbohong dengan mimpinya. Bahwa ada setidaknya 6 hukuman yang diterima orang yang berbohong atas mimpinya. Ada 6. Yang pertama yaitu menyatukan bubuk tepung pada hari kiamat. Ini disebutkan dari riwayatnya Ali radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2207. Beliau berkata, menurutku dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa berdusta dalam mimpinya, pada hari kiamat ia akan diperintahkan untuk menyatukan 2 bubuk tepung. Ini orang yang berbohong dengan mimpinya. Karena kadang kita ingin lebih dihargai, ingin mendapatkan doa-doa orang. Kita menyebutkan mimpi-mimpi kita, tapi mimpi kita itu diselipkan dengan kebohongan. Ini salah satu hukumannya, yaitu menyatukan 2 bubuk tepung. Bagaimana mungkin bisa menyatukan 2 bubuk tepung? Dan di dalam Sunan Tirmizi nomor hadis selanjutnya juga disebutkan, namun ini dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku mimpi dengan dusta, maka pada hari kiamat ia dipaksa untuk menyatukan 2 bubuk tepung, dan ia tidak akan bisa menyatukan antara keduanya. Ini maka jelas ia tidak akan bisa menyatukan 2 bubuk, dan itu terus berlaku, dan ia terus menyatukan bubuk itu, 2 bubuk tepung itu, dan memang nggak bisa terus menerus. Itu kerjaannya ketika di hari kiamat. Lalu yang kedua, ia akan dibebankan untuk mengikat 2 antara gandum, digabung dengan siksa yang ketiga, yaitu dia disiksa atas perkaranya. Jadi double dia diperintahkan untuk mengikat 2 gandum dan disiksa atas perkaranya. Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermimpi dengan disertai kedustaan, maka akan dibebankan kepadanya untuk mengikat antara 2 gandum, dan dia akan disiksa atas perkara itu. Jika tadi mimpinya itu dusta, mimpinya bohong, ini mimpi disertai dengan kedustaan, jadi dibumbui dengan dusta. Ini dia juga akan mendapatkan siksa yang sama, dan dia akan disiksa dengan perkara itu. Lalu yang keempat, hukuman orang yang berdusta dengan mimpinya. Ini disebutkan juga dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, di mana ia marfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, barang siapa berbohong dengan mimpinya, maka ia akan dibebankan untuk menghitung biji gandum pada hari kiamat. Jadi orang yang berbohong dengan mimpinya, ia akan menghitung biji gandum. Kebayang bagaimana orang menghitung biji gandum. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 536. Lalu hukuman kelima bagi orang yang berdusta dengan mimpinya, ini disebutkan juga dari riwayatnya Ali radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad nomor hadis 1035. Barang siapa berdusta dalam mimpinya,
maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Kalau kita baca hadis ini, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW, hukuman orang yang berdusta atas nama Nabi, orang yang berdusta menggunakan hadis. Ini hampir sama hukuman yang diterimanya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa berbohong dengan sengaja atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Kenapa kok hampir sama? Karena kalau kita baca lengkap dalam buku ini, sudah disebutkan bahwa mimpi itu adalah salah satu nubuah kenabian. Ada berbeda tingkat, ada yang menyebutkan 1 dari 46, ada yang 170, macam. Tapi yang pasti mimpi merupakan adalah salah satu dari nubuah kenabian. Jadi ketika seorang bermimpi berbohong dengan mimpinya, maka itu sama halnya ia berbohong atas nama Nabi SAW. Apalagi kadang jika orang bermimpi berbohong, bahkan dia menyebutkan ia bertemu dengan Nabi SAW ketika dalam mimpinya, padahal tidak, itu lebih bahaya lagi. Karena memang Nabi menggaransi bahwa ketika orang bermimpi dengan berjumpa dengan Nabi SAW, sesungguhnya itu benar, karena syaitan tidak dapat menyerupai daripada bentuk Nabi SAW. Lalu siksaan yang keenam bagi orang yang berdusta dengan mimpinya atau bermimpi dengan diiringi dengan kedustaan, maka ini ada dalam riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia akan menganyam rambut, namun ia tidak mampu menganyamnya. Dari riwayat di Musnad Ahmad tersebut ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak suka kepadanya, maka akan dituangkan cairan besi yang panas ke telinganya. Dan barang siapa pura-pura bermimpi, maka dia akan disiksa hingga menganyam rambut dan ia tidak akan mampu menganyamnya. Dan barang siapa membuat gambar, maka ia akan dibebani untuk meniupkan ruh padanya, namun ia tidak mampu meniupkannya. Ini 6 dari siksaan yang diterima oleh orang yang berbohong dengan mimpinya. Yang pertama tadi, ia menyatukan bubuk tepung, namun ia tidak mampu. Yang kedua, ia mengikat 2 gandum. Dan ketiga, ia disiksa atas perkaranya. Yang keempat, ia akan disiksa dengan menghitung biji gandum pada hari kiamat. Lalu yang kelima, mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Lalu yang keenam, dia akan dipaksa untuk menganyam rambut, namun ia tidak akan mampu menganyamnya. Itu 6 daripada siksa bagi orang yang berdusta dengan mimpinya. Nauzubillah min zalik. Semoga kita jauh dari perbuatan-perbuatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.